Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Ya, di mana analisis SWOT ini sebenarnya adalah analisis yang sering sekali kita dengar dalam penjelasan yang dijelaskan atau dipaparkan dalam proses identifikasi terhadap lingkungan daripada perusahaan, sehingga nantinya hasil daripada analisa ini bisa dipergunakan untuk mengambil suatu strategi. Nah, apa itu analisis SWOT? Sebenarnya analisis SWOT itu adalah akronim atau singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat, hambatan atau ancaman. Di mana sebenarnya analisis SWOT ini itu adalah teknik dilakukan untuk menilai, ya, bukan hanya dalam orientasi atau aspek bisnis atau perusahaan saja, tetapi juga bisa dilakukan untuk menganalisis personal atau pribadi daripada seseorang. Nah, analisis SWOT digunakan untuk memaksimalkan keberhasilan dan meminimalkan kegagalan dengan cara menemukan kekuatan tadi, bahwa kita harus mengidentifikasi, kita harus mengetahui di mana sesungguhnya kekuatan perusahaan, bisnis atau personal kita tersebut. Nah, sehingga dengan kita mengetahui kekuatan tersebut, kita bisa mengupgrade menjadi kekuatan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kita juga harus menemukan kekurangan atau kelemahan kita. Nah, ini harus adil, bahwa ketika kita bisa menemukan kekuatan, kita juga harus bisa menemukan kelemahan. Nah, sehingga ditekankan sekali bahwa analisis SWOT ini diperlukan kejujuran. Nah, dalam menilai aspek-aspek kekuatan dan kelemahan tersebut. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui, mengidentifikasi peluang yang ada di luar sana, di luar perusahaan, di luar organisasi, di luar dalam bisnis kita ini. Kita harus mengetahui juga peluang. Nah, apalagi di era disrupsi, di era digital seperti saat sekarang ini, bahwa peluang itu sangat terbuka sekali. Adanya era keterbukaan membuat peluang itu semakin tidak terbatas sebenarnya. Nah, tetapi seiring dengan hal tersebut juga bahwa ancaman juga akan semakin menjadi besar, ya. Ancaman juga luar biasa, sangat besar sekali karena adanya era keterbukaan tersebut. Nah, oleh karena itu bahwa kita harus melakukan identifikasi yang sangat matang, yang sangat maksimal sekali, sehingga kita bisa dapat mulai membuat dan menentukan strategi yang kemudian dapat membedakan kita dari pesaing kita. Nah, sehingga kita dapat bersaing dengan sukses di pasar kita tersebut dan menjadi pemenang tentunya. Nah, ini juga pengertian dari analisis SWOT. Jadi sebenarnya analisis SWOT ini dikemukakan oleh John dan Richard Braden Robinson pada tahun 1988. Nah, analisis SWOT dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi, tadi seperti yang saya sampaikan, mengidentifikasi sesuatu yang dilakukan dengan baik sehingga dapat memilih hal yang tepat untuk memenangkan sebuah kompetensi. Nah, ini yang paling penting. Analisis SWOT itu dilakukan untuk kemudian organisasi tersebut bisa menemukan strategi mana yang cocok, strategi apa yang dipakai. Nah, langkah yang seperti apa, langkah komprehensifnya bagaimana yang kemudian akan dijalankan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, sehingga perusahaan atau bisnis tersebut dapat memenangkan sebuah kompetensi. Nah, ini hal yang paling penting. Nah, sehingga analisis SWOT ini tidak bisa asal jadi, asal ada analisis, tidak bisa. Ini memang benar-benar harus dilakukan oleh perusahaan atau bisnis yang akan dijalankan. Nah, ini tadi bahwa analisis SWOT itu bagaimana kemudian kita harus bisa menemukan kekuatan. Untuk apa? Untuk memanfaatkan peluang atau opportunities. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita harus bisa
menemukan kelemahan atau weakness untuk menghindari ancaman yang ada di pasarnya. Jadi secara lingkungan bahwa kekuatan ini kita pergunakan untuk memanfaatkan peluang, juga bisa untuk menghindari daripada ancaman. Begitu juga kelemahan atau weakness. Kelemahan ini harus segera kita temukan agar bisa meminimalisir kelemahan untuk mendapatkan peluang dan juga bisa menghindari ancaman. Nah, seperti itu. Jadi analisis SWOT kemudian mencakup 3 langkah. Pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi, tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita juga harus mempelajari lingkungan organisasi perusahaan, ini lingkungan eksternalnya tadi. Kemudian analisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus, dan kelemahan mana yang dapat membuat usaha yang rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga perusahaan dapat merencanakan opsi strategis yang lebih baik. Nah, secara pendekatan bahwa analisis SWOT ini terbagi menjadi 2, ya, ada internal dan ada eksternal, di mana faktor internalnya itu adalah strength dan weakness itu tadi. Nah, kenapa? Karena kekuatan dan kelemahan sebenarnya dianggap sebagai faktor internal yang sepenuhnya bisa dikontrol oleh organisasi itu sendiri. Jadi kekuatan dan kelemahan ini adalah faktor internal yang sebenarnya bisa kita kendalikan sendiri, karena kita yang memiliki itu. Nah, berbeda dengan faktor eksternal, misalnya ada opportunity dan threat. Nah, ini yang tidak mungkin dikontrol oleh organisasi tersebut. Ya, jadi kesempatan dan ancaman itu bisa saja datang dari mana saja, ya. Nah, sehingga kita tidak bisa mengontrol itu. Nah, oleh karena itu penting rasanya bagi kita untuk benar-benar mengetahui kekuatan sehingga kita dapat memanfaatkan peluang yang ada. Nah, ini faktor eksternal, opportunities dan threat ini bisa saja datang kapan saja. Nah, contoh pandemi misalnya, ini siapa yang bisa memprediksi? Tidak ada yang bisa memprediksi. Nah, kemudian bom membludak sedemikian rupa. Nah, sehingga ini faktor ancaman yang tidak bisa kita prediksi. Nah, kita harus bisa melakukan identifikasi, melakukan langkah-langkah strategi alternatif untuk mengantisipasi daripada kemungkinan-kemungkinan yang dari eksternal yang tidak bisa kita kontrol itu tadi. Nah, ini pentingnya melakukan identifikasi internal dan eksternal secara tepat. Nah, ini tadi yang kita lakukan. Jadi juga analisis SWOT itu ada 2 pendekatan, ya. Secara umum ada 2 pendekatan. Ada pendekatan secara kualitatif, yaitu bagaimana kita hanya mendeskripsikan, ya, kita hanya mendeskripsikan di mana posisi strength perusahaan atau organisasi kita, kemudian weakness di mana kita harus bisa mendeskripsikan kelemahan-kelemahan kita, kemudian apa kemungkinan peluang atau opportunities yang ada di sekitar bisnis kita, kemudian ancaman apa yang kemungkinan bisa saja menjadi penghambat dalam laju organisasi atau bisnis yang kita jalani. Nah, itu pendekatan secara kualitatif. Jadi kita hanya bisa mendeskripsikan bagaimana pendekatan tersebut. Nah, kemudian juga seiring berkembangnya ada pendekatan kualitatif tersebut kemudian bisa kita numerikkan. Jadi bisa kita buat dalam pendekatan kuantitatif. Nah, dalam skala angka, sehingga bisa kita menemukan titik di mana posisi daripada perusahaan kita saat ini. Nah, ini fungsi dari 2 pendekatan analisis SWOT itu tadi. Nah, ini olehkan pada tahun 1992 ini strategi yang kemudian setelah kita bisa mendeskripsikan di mana posisi daripada perusahaan kita, nah kita kemudian bisa mengambil strategi apa yang akan kita jalani ke depan. Nah, ini tabel di mana
ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal, kemudian SWOT. Nah, jika misalnya perusahaan kita berada pada posisi kekuatan yang sangat kuat dan peluang juga sangat terbuka lebar, maka ini kita berada di posisi di sini, maka strategi yang harus kita lakukan adalah strategi comparative advantage, di mana bagaimana kita memanfaatkan kekuatan yang ada ini untuk meningkatkan posisi kompetitif. Nah, jadi sudahlah kita memiliki kekuatan yang sangat bagus, sangat kuat, juga peluang juga di pasar juga sangat terbuka lebar. Nah, ini di mana posisi perusahaan yang lajunya sangat bagus sekali, dan saya yakin ini akan menjadikan perusahaan tersebut berkembang lebih cepat. Nah, tapi bagaimana kemudian bahwa kita memiliki kekuatan, tetapi juga ancaman di luar sana juga sangat luar biasa hebat sekali. Nah, ini jika kita berada di posisi ini, artinya maka strategi yang harus kita ambil adalah strategi mobilization atau ST ya, mobilisasi. Nah, jadi di mana kita harus bisa memobilisasi sumber daya yang ada. Nah, sumber daya ini kan kekuatan tadi, strength ya, untuk mengurangi ancaman atau untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa memobilisasi sumber daya yang ada untuk mengurangi ancaman, jika mungkin bisa kemudian kita bisa mengubah ancaman tersebut menjadi peluang. Nah, ini jika posisi ini bisa terjadi pada organisasi atau perusahaan yang kita miliki. Nah, kemudian bagaimana jika perusahaan kita berada pada posisi kita memiliki kelemahan, sebenarnya kita memiliki kelemahan internal, tetapi peluang di luar sana itu terbuka lebar. Posisi apa yang harus, atau strategi apa yang kemudian harus kita lakukan? Nah, itu namanya ada posisi divestment atau investment, di mana kita mengabaikan peluang tersebut, kita menanam investasi untuk memperbaiki posisi kompetitifnya. Nah, ini strategi defensif ini sebenarnya. Jadi kita perusahaan kita harus memperbaiki posisi kompetitifnya dengan peluang-peluang yang ada itu tadi. Karena kita sadar bahwa kita memiliki kelemahan di dalam internal kita. Nah, yang paling parah adalah bagaimana jika perusahaan kita ini memiliki kelemahan, kemudian juga di sisi lain hambatan atau ancaman dari luar, dari eksternal sangat luar biasa sekali. Sehingga strategi yang harus kita lakukan adalah damage control atau WT ya, mengendalikan kerugian yang mungkin diderita dengan membenahi sumber daya. Nah, jadi ini bisa dilakukan oleh perusahaan, hanya minimal kita tidak rugi-rugi amat lah, seperti itu. Nah, kita harus bisa mengendalikan kerugian. Nah, untuk membenahi sumber daya yang kemudian perlahan-lahan kita benahi sumber daya atau kelemahan internal yang kita miliki, manpower, money, misalnya mesin dan segala macam, itu bisa kita benahi secara perlahan-lahan. Nah, seperti itu. Ini pendekatan kualitatif ya. Jadi setelah kita mendeskripsikan di mana positioning daripada perusahaan kita bisa menemukan strategi apa yang cocok untuk kita jalankan ke depannya. Nah, ini pendekatan secara kuantitatif itu kemudian terbagi menjadi 3 sebenarnya. Ada internal factor analysis summary atau IFAS ya, di mana IFAS itu merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal bagi kawasan dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang dimiliki. Nah, ini kemudian IFAS juga membantu berencana atau pemangku kepentingan untuk mengorganisir faktor-faktor strategis internal ke dalam kategori kekuatan dan kelemahan. Nah, kemudian ada external factor analysis summary atau EFAS. Jadi pendekatan kuantitatif ini terbagi menjadi 2, ada IFAS dan EFAS. Di mana EFAS itu merupakan
alat analisis untuk mengukur seberapa penting faktor lingkungan eksternal dan seberapa baik kawasan menanggapi kondisi tersebut. Nah, EPAS juga membantu perencana atau pemangku kepentingan mengorganisir faktor-faktor strategis eksternal ke dalam kategori peluang dan ancaman itu tadi. Nah, lalu faktor internal apa yang minimal ya, yang minimal saya katakan minimal harus dilakukan analisis. Ini faktor internal tadi, bahwa mesin terkenal dengan istilah 6M ya, ada money, ada method, ada material, ada market. Nah, ini sebenarnya ini faktor strategis internal yang bisa kita kontrol. Ini pure semuanya ini milik kita sebenarnya. Ini bisa kita kontrol. Main contohnya pegawai ya, pegawai kepemimpinan dan lain sebagainya. Pegawai kita anggap contoh. Pegawai ini kan sebenarnya sesuatu faktor yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Jadi kalau kita memiliki pegawai yang cukup kuat ya, cukup bisa kita andalkan untuk menjalankan bisnis ini, yaitu akan menjadi kekuatan. Tetapi lain halnya jika pegawai kita tersebut kemudian menjadi faktor penghambat. Tidak, misalnya ada contoh pegawai yang tidak bisa memanfaatkan digitalisasi, yang lamban dalam bekerja menggunakan alat-alat atau mesin-mesin internet dan lain sebagainya. Ini menjadi faktor penghambat. Nah, sehingga ini bisa sebenarnya kita kontrol sepenuhnya. Kalau kita menemukan manpower yang memiliki kurang bisa dalam atau kurang handal, bisa kita lakukan upgrade ilmu dari manpower. Nah, ini jadi bisa menjadi pegawai ini menjadi faktor internal yang sepenuhnya bisa kita kontrol oleh perusahaan atau organisasi. Begitu juga dengan kepemimpinan. Kepemimpinan cocok tidak jika style kepemimpinan transaksional misalnya kita lakukan di perusahaan kita. Oh, ternyata tidak cocok. Nah, ini sebenarnya bisa kita rubah, bisa kita adopsi. Nah, seperti itu. Mesin juga, mesin pendukung atau fasilitas ya. Nah, bisa saja mesin perusahaan yang kita miliki saat ini jauh ketertinggalan ya. Nah, jadi kita memiliki manpower yang sangat siap untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan, tetapi kapasitas mesin tidak mendukung. Nah, ini menjadi hambatan juga. Nah, ini menjadi kelemahan. Nah, oleh karena itu para manajer perusahaan harus bisa juga mengakomodir ya semua permasalahan-permasalahan yang ada. Jika kita sudah memiliki manpower yang handal, mesin juga harus bisa menjadi sebuah faktor pendukung ya dalam memproduksi suatu barang atau jasa perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah money atau dukungan finansial. Nah, banyak kita jumpai perusahaan-perusahaan yang mana dukungan finansialnya itu kurang terlalu baik. Birokrasinya itu untuk melakukan finansialnya itu sangat panjang sekali. Nah, sehingga ini menimbulkan suatu permasalahan di bawah. Nah, ini sangat rentan, apalagi finansialnya terpusat misalnya. Nah, jadi ketika manajer perusahaan ingin melakukan strategi marketing, misalnya melakukan promosi, wah, itu melalui proses yang sangat panjang, harus sampai ke pimpinan puncak, sampai ke keuangan terpusat. Nah, ini bisa menjadi faktor pendukung dan juga bisa menjadi faktor penghambat kalau ini. Nah, metode, sistem atau prosedur WI, sistem operasional prosedur ini juga harus benar-benar mendukung bagaimana kemudian perusahaan itu bisa menjadi perusahaan yang produktif. Nah, material bahan baku juga sama, market, konsep pemasaran ya. Jadi konsep pemasaran, jikalah produk yang kita ciptakan berkualitas ya, karena dibantu oleh manpower yang sangat baik, mesin yang sangat mendukung, dukungan finansial yang sangat bagus, metode atau standar operasional prosedur sangat baik, bahan baku yang sangat bagus. Tapi kalau konsep pemasarannya
tidak baik juga akan tidak menghasilkan sesuatu atau tidak akan menghasilkan profit yang sangat baik. Nah, ini makanya bahwa faktor strategis internal ini memang benar-benar harus kita petakan menjadi sangat detail sekali sehingga kita tahu di mana titik kelemahan daripada internal kita ini tadi. Nah, apakah manpower itu termasuk strength bagi perusahaan kita atau bahkan itu menjadi weakness. Nah, begitu juga misalnya mesinnya apakah ini menjadi kekuatan perusahaan kita atau menjadi kelemahan. Nah, ini harus kita petakan. Kita harus adil dan kita harus jujur dalam memetakan, mengkotak-kotakkan di mana posisi perusahaan kita tersebut. Nah, itu. Nah, kalau faktor strategis eksternal memang sangat luas sekali ya. Nah, ada kemarin kita sudah jelaskan dalam analisis lingkungan bisnis, ada namanya Vestel ya, ada politik, ada ekonomi, sosial, teknologi, ya, environmental dan teknologi dan lain sebagainya. Itu adalah faktor-faktor eksternal. Kemudian juga ada pesaing, ada pemerintah, ada pemasok, supplier power. Kemarin sudah kita jelaskan ada buyer power. Nah, ini termasuk faktor lingkungan eksternal. Jadi ini sangat luas sekali. Ini kemarin sudah kita jelaskan dalam pertemuan jadi analisis lingkungan bisnis. Nah, itu. Nah, kemudian kita kembali ke bagaimana kemudian tadi kita jelaskan analisis pendekatan kualitatif ya. Itu hanya mendeskripsikan, kemudian kita memposisikan perusahaan atau bisnis kita berada di posisi yang mana. Nah, kemudian kalau pendekatan secara kuantitatif terbagi menjadi dua itu tadi, ini bisa dilakukan bobot atau scoring ya, sehingga kita bisa menemukan posisi di mana bisnis kita berada pada saat ini. Nah, ini cara pembobotannya. Pertama, bobot internal faktor analisis summary atau IFAS. Itu bobot menunjukkan seberapa penting faktor lingkungan internal bagi kawasan. Pembobotan didasarkan pada kemungkinan setiap faktor internal tersebut mempengaruhi posisi strategis kawasan saat ini. Jadi pembobotan itu dimulai dari angka 0,0 atau sangat tidak penting. Jadi dimulai dari bawah sangat tidak penting. Kemudian semua bobot harus berjumlah 1. Jadi maksimalnya itu adalah 1.0 tanpa memperdulikan jumlah faktor lingkungan internal. Nah, jadi itu. Nanti kita masuk ke contoh soalnya. Kemudian ratingnya. Jadi rating ini menunjukkan seberapa baik sumber daya dan strategi dimiliki saat ini mampu dikelola oleh kawasan atau organisasi. Jadi kalau rating 1 itu kemampuan strategi tidak baik, 2 kemampuan strategi kurang baik, 3 kemampuan strategi rata-rata, 4 kemampuan strategi cukup baik, 5 kemampuan strategi sangat baik. Jadi 1 sampai 5 mulai dari berada pada rating yang sangat tidak baik sampai kepada posisi yang sangat baik pada posisi rating 5. Nah, ini contoh. Misalnya kita melakukan analisis internal pada sebuah universitas misalnya. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa bobotnya itu harus berada pada maksimal poin 1.0. Jadi ini memang sudah aturan mainnya ya, aturan mainnya bobot ini harus berada poin 1. Maksimalnya angka 1. Nah, ini yang posisi bobotnya. Di mana posisi yang kita anggap paling memiliki pengaruh internal kita. Nah, ini kita posisikan di sini. Misalnya strength dalamnya adalah pengembangan transportasi baik, mudah dijangkau. Jadi posisi universitas tersebut itu sangat mudah dijangkau oleh transportasi. Nah, ini bobotnya 0,20, kemudian ratingnya berada di angka 4. Nah, kemudian memiliki tempat ibadah yang lengkap. Nah, ini bobotnya 0,12. Jadi kenapa bobot kemudian ada yang bertanya kenapa bobot ini memiliki tempat ibadah ini lebih kecil dari ini, karena memang kita anggap bahwa faktor transportasi ini lebih lebih berpengaruh terhadap fasilitas ini tadi. Nah, jadi ini bobot ini silahkan kita bisa berargumentasi mana yang bobot yang kira-kira memiliki bobot yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi atau perusahaan yang kita jalankan. Nah, ini ratingnya 3, kemudian presentasi RTH.
Nah, ini sangat tinggi, 0,20, ratingnya berada pada 5. Jadi universitas tersebut memiliki ruang terbuka hijau yang sangat bagus sehingga mahasiswa nyaman dalam melakukan aktivitas di kampus. Nah, ini ratingnya sangat 5 ya, rating yang paling maksimal. Kemudian mengadakan banyak event atau program. Ini sangat membantu dalam branding universitas tersebut. Nah, nilai ini adalah hasil perkalian antara rating dan bobot. Nah, jadi total bobot dalam komponen strength kekuatan itu adalah 0,67. Nah, ini total nilai daripada strength ya, 2,61. Kemudian bagaimana dengan weakness? Oh, ternyata kondisi jalan buruk dan tidak merata. Wah, ini sangat mempengaruhi ketertarikan calon mahasiswa untuk mendaftar di universitas tersebut. Nah, ini ratingnya 2. Kemudian kondisi bangunan kurang terawat, 0,13. Nah, ini ratingnya 1 sehingga nilainya adalah 0,13. Nah, total bobot untuk kondisi weakness itu adalah 0,33. Nah, total faktor lingkungan internal, bobot untuk total faktor lingkungan internal adalah 0,33 ditambah 0,67 sehingga tadi bahwa ini harus berada pada angka 1.0. Sehingga nilai untuk total faktor lingkungan internal itu tadi berjumlah 3,14. Jadi ini total lingkungan internal untuk tabel IPAS. Nah, kemudian kita masuk ke EPAS. Tadi sudah kita jelaskan bahwa itu adalah kondisi eksternal ya, bisa peluang dan juga bisa ancaman. Sama, pembobotannya sama, maksimal 1, kemudian dimulai dari 0,0. Ratingnya juga sama, mulai dari angka 1 sampai angka 5, di mana angka 1 itu kemampuan statistik tidak baik, kemudian angka 5 kemampuan statistik sangat baik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini tahapan untuk ratingnya. Nah, ini contoh tadi kita sama, contoh soalnya sama, bahwa kita menganalisis lingkungan eksternal di sebuah perusahaan. Ya, ini hasilnya nanti akan digunakan oleh rektor misalnya atau yayasan untuk kemudian memilih strategi mana yang pas untuk supaya calon mahasiswa baru ini banyak bergabung di universitas tersebut. Nah, contoh lingkungan eksternal, opportunitiesnya ternyata ikatan alumninya kuat. Misalnya, peluang kerjasama dengan perusahaan terbuka lebar, peluang ekonomi di sekitar kawasan juga sangat baik, prasarana jaringan jalan di sekitar mudah diakses. Nah, ini faktor-faktor eksternal, peluang opportunitiesnya seperti ini. Nah, ini pembobotannya, kemudian ini ratingnya, sehingga didapat nilai daripada opportunities itu adalah 2,53. Kemudian ancamannya, ancamannya ternyata persaingan di universitas lain. Ternyata ada banyak universitas yang berada dalam kotak tersebut. Nah, ini menjadi ancaman bagi universitas tersebut. Nah, bobotnya berapa? 0,17. Ratingnya 4, berada pada 4. Ini sangat luar biasa sekali berarti ancamannya ini, berada pada sisi 4. Dan kedua, minat calon mahasiswa rendah karena lokasi tidak strategis, karena jalannya buruk tadi. Nah, ini lokasi dari kampus ini tidak strategis misalnya. Kemudian tingkat kepercayaan calon mahasiswa rendah terhadap program studi yang belum terakreditasi. Jadi ada beberapa program studi ternyata pada universitas tersebut itu belum terakreditasi. Nah, sehingga total keseluruhan faktor lingkungan eksternal itu adalah berada pada angka 3,69. Nah, jadi yang baik kan 5 tadi ya, dari 1 sampai 5. Nah, sehingga kita bisa melakukan perhitungan nilai internal dan eksternal, di mana faktor internal tadi kekuatannya itu berada pada angka 2,61, sedangkan kelemahan 0,53, sehingga kekuatan dikurang kelemahan faktor internalnya itu adalah 2,08. Kemudian faktor eksternal di mana peluangnya berada pada nilai 2,53, sedangkan ancamannya itu memiliki nilai 1,16, sehingga peluang dikurang ancaman itu adalah nilai daripada faktor eksternal adalah 1,37. Nah, inilah diagram IPAS dan EPAS-nya tadi. Jadi posisinya berada pada ini strategi
X ini kita ulangi, X itu berada pada kuadran 2,08 dan Y-nya atau faktor internal itu adalah bernilai 1,37, 2,08 dan 1,7. 2,08 di sini, faktor X-nya 1,37 di sini. Sehingga kalau kita tarik ini seharusnya ada garis tarik berada pada sisi ini. Nah, sehingga strategi yang cocok dilakukan oleh universitas tersebut untuk menjaring sebanyak mungkin mahasiswa adalah strategi SO. Jadi strategi SO tadi adalah bagaimana kita memanfaatkan kekuatan strength ya, memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mendapatkan peluang yang terbuka lebar di luar daripada lingkungan organisasi tersebut. Nah, ini strategi yang sangat cocok yang harus dijalani oleh universitas atau organisasi yang kita contohkan tadi. Nah, begitu saudara-saudara penjelasan saya tentang analisis SWOT. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu di lain waktu dalam penjelasan konsep manajemen strategi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.